Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini Raja Coding akan membahas sebuah platform ya, sebuah aplikasi yang merupakan inovasi terbaik saat ini ya menurut saya dalam dunia pendidikan, terutama dengan adanya kurikulum merdeka, maka pembuatan modul itu tidak lagi sulit ya. Artinya dengan aplikasi yang bakal kita jabarkan ini, bakal saya bongkar ya semuanya nanti. Harusnya setiap pembuatan modul bahan ajar, modul ajar, terutama modul ajar berdiferensiasi, itu tidak lagi rumit ya gitu. Nah, aplikasi modul ini merupakan sebuah inovasi dari Bapak Pariyang Sonang Siregar, MPD ya. Beliau adalah Magister Pendidikan. Nah, oke, baik saja, langsung saja ya kita bongkar-bongkar. Oke, pertama-tama aplikasi ini karena dia berbasis web ya, jadi kita bisa membukanya menggunakan browser ya, baik itu Mozilla Firefox, Google Chrome, atau Microsoft Edge ya, bisa saja ya. Dalam hal ini untuk uji coba kita kali ini saya menggunakan Mozilla Firefox ya. Oke, langsung saja pertama-tama kita layari di sini alamat dari aplikasi emodul tersebut, yaitu ada di emodul.paiyang.com ya. Nah, ini emodul.paiyang.com. Nah, ini adalah interface pertama atau tampilan utama dari aplikasi emodul atau modul ajar berdiferensiasi ini. Nah, di sini kita bisa lihat sangat menarik ya. Di sini ada judul buat dan pelajari modul ajar berdiferensiasi lebih menyenangkan. Nah, harusnya dengan adanya platform ini kita tidak sulit lagi ya membuat modul ajar ya. Oke, langsung saja kita coba cek di sini ada lihat modul terbaru, coba kita klik di sini. Nah, di sini ternyata kita disuguhkan oleh beberapa modul-modul yang pernah dibuat ya. Modul-modul yang telah dibuat. Kalau misalnya kita mau melihat lebih banyak lagi, kita klik saja lihat selanjutnya di sini. Nah, di sini dan seterusnya ya. Oke, pertama mungkin coba kita lihat dulu modul yang pernah dibuat ini, yaitu modul ajar matematika berdiferensiasi siklus 2. Jenjangnya untuk SD Muhammadiyah Rambah, kemudian mata pelajaran matematika ya. Nah, coba kita klik di sini. Oke, nah ini detail dari modulnya ya. Nah, di sini ada fase C, kemudian kelas 5, topiknya itu bangun ruang, kemudian subtopiknya itu adalah bangun ruang balok untuk pertemuan kedua. Kemudian di sini ada informasi alokasi waktunya 2 kali 35 menit ya. Nah, kita lihat di sini dibuat oleh Adina Sabila ya. Dibuat oleh Adina Sabila. Kelihatan di sini adalah user yang membuat modul ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada detailnya, kita bisa melihat LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, kemudian ada bahan ajarnya juga. Nah, coba kita lihat di LKPD-nya bagaimana bentuknya. Oke. Nah, ini bentuk ininya ya, LKPD-nya ya. Ini di-upload, harusnya ini di-upload sama user yang menambahkan. Nah, di sini sangat user friendly ya. Nah, ini sudah seperti buku ya, animasinya seperti animasi buku. Kemudian kita coba lihat bahan ajar apakah ada, kita cek. Oke. Nah, ternyata ada juga disiapkan ya. Oke, ini bahan ajarnya. Nah, ini. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, kalau kita mau melihat daftar isinya atau berbentuk thumbnailnya di sini ya. Nah, ini kita bisa lompat langsung misalnya ke halaman 9.
atau ke halaman 6 ya. Nah, ini halaman 6 di sini, kemudian yang terakhir ini di 11. Seperti itu ya, sangat interaktif sekali ya. Dan bisa di zoom ya, ternyata di scroll seperti ini dia langsung zoom. Kemudian di sini juga ada navigasinya, kemudian ini ada toggle full screen ya. Coba kita klik. Nah, ini toggle full screen ini sangat menarik ya ketika digunakan. Ini sekaligus untuk presentasi ya. Jadi kalau kita presentasi misalnya bakal terlihat penuh seperti ini, sangat interaktif ya. Coba kita tutup. Kemudian di sini ada menu share. Nah, ini artinya berarti modul ini juga bisa dibagikan ya. Misalnya kita bagikan ke sosial media seperti Facebook dan Twitter ya, atau linknya ini ya. Kalau link ini berarti kita bisa mengcopy link ini mau ke sosial media apapun ya, seperti itu. Atau dikirim ke email juga bisa, atau ke WhatsApp dan lainnya ya. Tinggal dikirim link ini saja. Oke, kemudian kita cek coba di sini. Di sini ada, kita bisa download ya file PDF-nya, ini bisa kita download. Kita klik saja di sini. Kemudian kita mau tidak pakai sound juga bisa. Kalau ini kan ada suaranya. Nah, ini suara seperti kita membuka seperti flipbook ya. Kemudian juga di sini ada go first page, ini untuk pergi ke halaman utama, ke halaman pertama ya. Kemudian di sini ada go to last page. Nah, artinya ini kita harusnya diantar ke halaman terakhir ya. Nah, ini halaman terakhirnya. Oke, coba kita close. Nah, kemudian kita ke intinya itu ada di lihat modul ya. Dilihat modul ini coba kita cek. Nah, ini dia modul ajarnya. Nah, kalau kita lihat di sini harusnya ini tidak lagi kita buat tabel-tabelnya ya. Kita cukup klik-klik saja dan input saja nih harusnya ya. Oke. Nah, sekarang baiklah, langsung saja kita coba tes ya. Pertama coba kita login di sini. Oke, ini kebetulan tadi kita sudah masuk ya. Coba kita logout, kita mulai dari awal saja. Kita coba klik login di sini. Nah, bagi kita yang belum memiliki email Gmail, nah ini kalau kita belum punya akun atau belum memiliki email Gmail, kita bisa melakukan pendaftaran di sini ya. Nah, di sini dengan mengisi formulir pendaftaran ini nantinya kita akan mendapatkan akun sebagai data yang kita gunakan untuk mengakses atau menambahkan modul-modul yang ada di platform ini ya. Nah, oke, sekarang anggap saja kita sudah punya Gmail ya. Jadi jika kita sudah punya email Gmail, itu akan lebih mudah. Jadi kita cukup mengklik saja di sini, masuk dengan Google. Nah, kemudian tinggal klik kita mau pakai email yang mana ya, email milik kita ya. Misalnya ini sebagai Detri Amelia. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman dashboard dari panel aplikasi e-modul ini. Nah, pertama kita coba lihat di sini. Ternyata di sini ada modul yang pernah kita buat ya, harusnya ini. Di sini masih 0. Kemudian ada statistik, ini modul yang pernah kita tambahkan ya. Artinya ini modul kita sendiri ya. Oke. Nah, kemudian coba kita klik di modul ajar. Nah, di sini coba kita tambahkan modul ajarnya ya, kita tambah. Oke, pertama di sini coba kita bikin misalnya modul ajar testing ya. Testing, kita cuman testing saja. Ini misalnya SD Rambah Samo misalnya. Kemudian mata pelajarannya misalnya matematika. Kemudian nih fase C misalnya kelasnya kelas 5. Nah, topik misalnya data dan peluang ya. Ini kita contoh saja ya. Kita coba tes saja. Menyajikan data, kemudian ini pertemuan ketiga misalnya. Alokasi waktu misalnya 2 kali 35 menit ya. Nah, coba kita simpan. Oke, berhasil menambah data. Nah, ini ada untuk mengedit cover ya. Covernya ini masih kosong ya. Sekarang coba kita klik di sini, kemudian kita edit ya. Tadi ini kita pilih covernya. Nah, misalnya ini saya sudah ada beberapa cover, ini contoh saja. Misalnya saya coba yang ini ya. Misalnya ini kita tes, kita simpan. Oke, sudah berhasil diupload. Harusnya ini sudah tampil di depan ya. Coba kita kembali dulu. Oke, ini sudah. Coba kita klik di sini, ada lihat modul ya. Coba kita lihat modulnya. Nah, ini sudah tampil ya di sini. Oke, di sini yang buat Detri Amelia tadi ya. Detri Amelia. Harusnya di list modul juga sudah tampil ya.
Kita cek, ya sudah tampil di sini. Sekarang coba kita klik, kita lihat modulnya ini apakah benar sudah terbuat otomatis atau belum. Kita cek saja dulu. Kita tunggu. Wah, ternyata sudah langsung jadi ya, cuman datanya masih kosong ya. Oke, sekarang coba kita lanjutkan edit tadi. Ini kita tutup dulu, kita lanjutkan mengedit datanya. Kita klik di sini, kemudian kita edit modul. Oke, ini tadi sudah, kemudian di diagnostik awalnya. Nah, ini coba kita tes ya. Nah, untuk kesiapan belajarnya di sini sudah ada ya, tinggal kita pilih-pilih saja. Misalnya untuk kesiapan belajar di diferensiasi konten, nanti tinggal kita pilih saja. Ini sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Kemudian coba kita klik di sini. Kita ini asal-asal ya, kita contoh saja. Di minat belajarnya kita pilih diferensiasi prosesnya, kemudian diferensiasi produk, kemudian di profil belajarnya diferensiasi proses, kemudian di produknya. Coba kita simpan. Oke, sudah. Kemudian di informasi umum modul. Nah, ini coba kita klik di sini. Oke, ini kita bikin testing saja ya. Kita testing atau kita coba gimana ya? Kita coba cari teks ya. Berita ya, kita contoh misalnya Rokapres. Ini hanya contoh ya. Ini saya membuat contoh biar kelihatan mungkin banyak datanya gitu ya, biar ada isinya modulnya itu. Kita coba tes ini, copy paste kata-kata ini ya. Oke, sekarang coba kita paste di sini. Dan ini kita bisa menambahkan gambar ya di sini ya. Kita testing saja ini. Misalnya di sini kita mau kasih gambar ya. Nah, di sini. Nah, kita paste di tengah-tengahnya ini kita mau ngasih gambar misalnya. Nah, untuk mengasih gambar ini bisa dari tombol ini di sini, kemudian di uploadnya di sini, atau kita bisa mengcopy paste ya. Misalnya kita mau mengcopy paste, kita ambil saja gambar di misalnya covernya ini ya, kita copy ini covernya, kita copy saja, kita copy. Nah, ini kemudian kita kembali lagi ke sini, kita pastikan langsung. Nah, ini ya terlalu besar ya. Ini coba kita kecil, ini bisa diperlebar juga ini. Nah, seperti ini ya, kita perlebar. Ini terlalu besar, coba kita kecilkan saja, kita kecilkan lagi. Terlalu besar, kecilkan lagi. Ini contoh saja ya, kita kecilkan lagi. Oke, seperti itu ya. Kalau ada gambar misalnya lebih dari satu, ini bisa kita tambahkan lagi di sebelahnya ya. Nah, itu jadi gampang sekali ya, tinggal copy kemudian paste ke sini, sudah langsung masuk ya. Atau melalui sini juga bisa ya, upload ke sini, kemudian nanti bakal masuk juga, sama saja. Kemudian ini sudah. Nah, target siswanya coba kita pastikan. Oh, ini gambar tadi, ini kita copy yang ini saja, kita copy, nggak usah gambar ya. Metode pelajarannya misalnya ceramah, kemudian metode pembelajaran misalnya matematika berdiferensiasi, kemudian kita simpan. Oke, berhasil menambah data ya. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita masuk ke capaian dan tujuan. Oke. Nah, di sini kita masukkan juga dengan hal yang sama, kita pasti saja. Oke, kemudian komponen literasi dan numerasinya. Misalnya pada bagian konten, kemudian proses kognitif, kemudian pada bagian konteks ya. Ini tinggal disesuaikan dengan data kita ya, data untuk modul kita. Kemudian di materi dan pernyataan pemantik. Nah, di sini kita tambahkan misalnya materi pembelajarannya, kemudian di pertanyaan pemantiknya. Kalau sudah, kita simpan lagi. Kemudian masuk ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Oke, nah di sini ada 3 judul ya. 3 judul, yaitu ada pendahuluan, kemudian ada inti, kemudian ada penutup. Nah, di dalam inti, komponen inti ini, dalam komponen inti ini ada subnya ya. Sub yang pertama itu ada diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses dan lingkungan belajar, kemudian ada diferensiasi produk ya. Nah, oke, langsung saja coba kita edit dulu ya pada bagian pendahuluan. Kita pasti ke sini, ini misalnya waktunya kita bikin 5 menit ya. Kita bikin 5 menit untuk pendahuluan.
Kemudian pada bagian inti ini karena banyak, coba kita bikin ini sekitar 30 menit ya misalnya. Oke, sudah. Nah, kemudian penutup dulu kita coba bikin. Penutup ini coba kita bikin juga 5 menit ya. Artinya total seluruh pembelajaran ini ada sekitar 40 menit ya. Nah, ini tinggal disesuaikan saja ya. Kemudian di diferensiasi konten ini juga kita isi. Oke, kemudian di diferensiasi proses dan lingkungan pembelajaran, lingkungan belajar. Oke, sudah. Kemudian di diferensiasi produk kita pasti ke sini. Oke, selesai ya untuk bagian dari kegiatan dan pembelajaran. Kemudian kita masuk ke refleksi dan assessment. Oke. Nah, di sini coba kita tambahkan. Nah, ini tinggal disesuaikan saja nanti ya, sesuaikan dengan data yang bakal diajarkan ke siswa ya. Intinya di sini formulirnya sudah disiapkan semua sehingga nanti bakal terjadilah terbentuklah e-modul berdiferensiasi seperti yang kita lihat di halaman depan tadi. Nah, kemudian di kegiatan pengayaan atau remedial di sini juga sama, coba kita pastikan saja. Sekali lagi ini hanya data contoh ya, jangan dicontoh seperti ini. Oke, kemudian terakhir itu ada di LKPD dan bahan ajar ya. Nah, di sini kita disuruh mengisi yaitu data PDF ya. Misal pertama itu untuk lembar kerja peserta didiknya itu kita masukkan PDF ya. Misalnya yang ini ya. Aduh, ini IDM mengganggu sekali. Kemudian di berkas bahan ajar ini misalnya kita pakai yang ini contoh saja. Kemudian kita simpan ya. Simpan. Nah, ini karena ada proses upload di sini, jadi kita harus menunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Kita oke kan, kemudian kita coba klik yang bagian LKPD. Nah, ini dia ya. Ini cuma contoh ya. Artinya nanti ketika kita menginput LKPD harus menginput berkas PDF dari LKPD yang benarnya. Kemudian juga di bahan ajar coba kita tes. Nah, bahan ajar ini juga harusnya yang kita upload ke sini ini adalah bahan ajar yang sebenarnya ya, karena ini hanya contoh. Jadi saya coba menginput asal saja ya PDF yang ada. Oke, sekarang sudah selesai pembuatan dari e-modulnya. Sekarang coba kita reload ya halaman ini, kita klik list modul, kita cek di halaman depan. Nah, ini modul agile testingnya, coba kita klik. Oke. Nah, ini sudah selesai, ini covernya seperti ini. Coba kita lihat modulnya. Harusnya sudah lengkap ya, karena sudah kita input semua tadi ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini tergantung jaringannya, harusnya ini tidak terlalu lama karena cuman beberapa data saja. Ini karena jaringan saya ya. Jadi coba kita tunggu saja sebentar. Sangat mudah sekali ya. Ternyata ada platform yang seperti ini. Artinya ketika guru mau membuat sebuah modul itu tidak lagi harus bersusah payah ya. Jadi cukup menggunakan platform dari emodul.paiyang.com ini, maka semuanya dengan klik-klik saja tadi sudah jadi ya. Nah, seperti ini ya, kita lihat hasilnya. Oke, ini sudah masuk semua. Nah, ini yang dipilih-pilih tadi sudah jadi. Kemudian kompetensi awalnya ini contoh ya tadi ya, semua kita pakai contoh. Nah, ini sampai terakhir ini sudah berhasil kita buat ya, luar biasa sekali. Oke, sekarang coba kita bongkar-bongkar lagi di sini. Terakhir itu ada observasi pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini bagi apa namanya, guru-guru itu bisa mengobservasi ya dari modul ini. Contoh misalnya coba kita observasi. Nah, anggap saja ini guru dengan nama Sahlan Sulaiman ya. Sahlan Sulaiman misalnya. Masukkan nomor handphonenya 0812. Nah, ini contoh saja. Kita mulai observasi. Nah, di sini sudah ada ya modul ajar testing, modulnya mata pelajaran matematika. Nama observernya itu adalah Sahlan Sulaiman.
kemudian nomor handphonenya 0812 bla bla bla. Nah, di sini kita bisa mulai melakukan observasi. Pertama itu dari aspek yang diamati di sini ada sekitar sampai kegiatan penutup ya. Ini semuanya harus kita isi ya. Nah, pertama mungkin di persepsi dan motivasi, yaitu atau asesmen diagnostik non kognitif ya. Nah, ini 4 kita tes, ini 4 nilai tertinggi ya. 3 kemudian 2 misalnya. Ini kita testing saja ya. Ini kita selasang. Nah, sekali lagi ini hanya percobaan ya, nanti ini bakal saya hapus lagi karena ini hanya untuk kebutuhan dari review ya, review dari aplikasi ini. Coba kita tutup, kita selesaikan dulu ini sampai selesai. Oke, ini kita selasang saja. Oke, nah coba kita proses ya, kita proses. Terima kasih berhasil memproses data. Oke, artinya harusnya sudah ada nih ya, satu masuk ke laman adminnya ya. Sekarang coba kita balik ke sini ya, ke laman adminnya di panelnya. Di laman panelnya kita kembali. Oke, sekarang kita cek di sini. Saya lihat tadi ada hasil observasi ya. Nah, ini coba kita klik di bagian ini. Nah, ini yang tadi Salan Sulaiman sudah berhasil menambahkan data dengan nilai ternyata 76,14 ya. Coba kita cetak, kita lihat itu sebenarnya yang diisi apa-apa saja ya. Nah, di sini kelihatan ternyata Salan Sulaiman tadi itu mengisi itu pertama itu untuk mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya, itu dikasihnya nilai 4 ya. Kemudian pada bagian mengajukan pertanyaan pemantik itu ternyata diberikan nilai 3 ya, dan begitu selanjutnya ya. Nah, ini terekam dan tersimpan di dalam aplikasi ini ya. Kemudian di sini ada terakhir itu ada nanti tempat atau tempat observer membuat tanda tangan ya untuk validasinya. Oke. Nah, kemudian di sini dilihat ada cetak hasil observasi ya. Kalau kita klik coba. Nah, di sini kelihatan nih hasil-hasilnya ya. Harusnya nanti kalau ada sekitar misalnya 10 observer, nanti bakal tampil di sini semuanya. Maka diakumulasi dan nanti rata-rata dari total nilai observasinya itu berapa. Nah, karena ini masih satu, jadi nilainya itu adalah 76,14. Seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi. Sepertinya seperti itu fitur dari aplikasi e-modul atau aplikasi pembuat modul ajar berdiferensiasi ini ya. Sangat luar biasa. Oke, sekarang kita close, kita tutup, dan kemudian coba kita kembali lagi ke halaman utama ya. Halaman utama seperti yang kita lihat ini, dilihat modul terbaru. Nah, sini kita sudah berhasil tadi ya, sudah berhasil membuat modul ajar ya, untuk testing ini. Nah, ini di sini sudah tampil. Kita lihat di sini modul ajarnya juga sudah berhasil kita buat, dan ternyata memang betul ya. Kita tinggal klik-klik saja hingga akhirnya terbentuklah sebuah file dalam bentuk flipbook, sehingga kita dengan mudah dapat membaca atau melihat-lihat modul yang sudah kita buat ya. Tentu saja ini menjadi lebih menarik dan benar menjadi lebih menyenangkan. Artinya guru-guru nanti dalam pembuatan modulnya atau modul bahan ajarnya itu tidak lagi perlu bekerja keras ya, terutama merapikan datanya, membuat tabelnya, kemudian memikirkan urutan-urutannya. Tidak perlu lagi ya. Dengan platform ini kita cukup klik-klik saja, sehingga jadilah e-modul yang interaktif seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Intisarinya kita sudah melakukan tadi review sekaligus membuat cara kerjanya ya, untuk referensi panduan atau video panduan nanti
bagaimana cara kita mengoperasikan, bagaimana cara kita membuat sebuah modul dari aplikasi e-modul atau modul ajar berdiferensiasi ini, yang aplikasi ini merupakan inovasi tadi dari Bapak Pariang Sonang Siregar MPD ya. Terima kasih banyak kepada Pak Pariang yang sudah membuat aplikasi, membuat inovasi dari aplikasi ini. Benar-benar sangat memudahkan banyak orang ya, terutama guru-guru yang galau saat ini karena rumit sekali ya pembuatan modul. Ternyata pembuatan modul berdiferensiasi ternyata dengan menggunakan aplikasi ini semuanya itu menjadi sangat mudah sekali, mungkin bisa berkali-kali lipat ya, menjadi lebih cepat. Oke, terima kasih sudah melihat video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan inovasi-inovasi terbaik dari anak-anak bangsa yang lainnya. Terima kasih, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.